Guys, karena video ini saya buat untuk kru member ataupun calon kru member yang ingin bekerja di kapal pesiar, maka saya akan mencoba menyampaikan opini saya. Apa kira-kira yang mungkin berubah yang akan dialami oleh kru member yang bekerja di kapal pesiar. Hai guys, see you again with me, Sriyadi. Sekarang ini industri kapal pesiar menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Bagaimana mereka menangani masalah COVID-19. Seperti yang terjadi di Diamond Princess, yaitu salah satu kapal pesiar milik Princess Cruises, yang berakibat pada ratusan tamu dan juga puluhan kru member, termasuk 5 kru member dari Indonesia terinfeksi COVID-19. Hal serupa juga menimpa di beberapa kapal-kapal pesiar yang lain. Belajar dari hal ini, maka ada beberapa hal yang mungkin akan dirubah agar kapal pesiar tetap menjadi salah satu tempat yang aman dan nyaman bagi para tamu untuk menghabiskan vacation mereka, serta tempat yang aman bagi kru member untuk bekerja yang berasal dari berbagai negara di dunia, serta untuk mengakomodir seluruh kritik yang masuk dan juga untuk mengantisipasi agar hal serupa tidak terulang kembali. Guys, karena video ini saya buat untuk kru member ataupun calon kru member yang ingin bekerja di kapal pesiar, maka saya akan mencoba menyampaikan opini saya. Apa kira-kira yang mungkin berubah yang akan dialami oleh kru member yang bekerja di kapal pesiar. Lagi sekali, ini adalah pendapat atau opini murni dari diri saya sendiri yang mungkin juga salah. Saya sudah merangkumnya menjadi 7 hal yang mungkin berubah yang akan dialami oleh kru member yang bekerja di kapal pesiar. Saya mulai dari hal yang pertama, yaitu umur maksimal untuk bisa bekerja di kapal pesiar mungkin akan dibatasi. Berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga informasi yang saya terima dari teman-teman yang masih aktif bekerja di kapal, belum ada penetapan umur maksimal untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Yang ada hanya umur minimal dan maksimal untuk melamar untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Masing-masing perusahaan kapal pesiar memiliki ketentuan umur minimal dan maksimal yang berbeda-beda agar bisa melamar di perusahaan mereka. Ada yang menetapkan umur minimalnya adalah 19 tahun, 20 tahun, atau 21 tahun. Dan ada juga yang menetapkan berdasarkan jenis pekerjaan atau posisi yang dilamar. Demikian juga dengan umur maksimal yang bisa melamar kerja di kapal pesiar pun berbeda-beda yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Ada yang menetapkan 30 tahun, ada yang 35 tahun, dan ada juga yang menetapkan 40 tahun. Dan mereka yang sudah pernah bekerja di perusahaan kapal pesiar yang lain diberikan kelonggaran untuk batas maksimal umur yang bisa mulai bekerja di kapal pesiar. Guys, sebenarnya dengan ditetapkannya umur maksimal yang bisa bekerja di kapal pesiar akan memberikan dampak positif terhadap kru member itu sendiri. Mereka akan memiliki waktu yang lebih banyak untuk menyekolahkan anak-anak mereka dengan istri atau suami mereka di rumah. Mereka juga akan memiliki waktu yang lebih banyak untuk bisa menikmati hasil kerja keras mereka. Kerja di kapal pesiar itu sangatlah keras dan berat, guys. Kita harus bekerja 10 jam per hari, 7 hari seminggu, tanpa ada hari libur. Hal positif lainnya adalah mereka bisa memberikan kesempatan yang lebih banyak bagi anak-anak muda untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Dengan mereka berhenti bekerja di kapal pesiar, berarti anak-anak muda yang melamar kerja di kapal pesiar memiliki peluang yang lebih banyak, yaitu untuk menggantikan mereka. Saya ingat betul, guys,
ketika saya menerima kenang-kenangan dari perusahaan setelah bekerja selama 5 tahun. Ya, jadi ada tradisi di perusahaan kapal pesiar di mana saya pernah bekerja. Setelah bekerja dengan perusahaan selama 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya, diberikan kenang-kenangan oleh perusahaan. Nah, saat saya menerima kenang-kenangan setelah saya bekerja selama 5 tahun, kapten menyampaikan sebuah pesan yang sangat mendalam buat kami para penerima kenang-kenangan. Janganlah you bekerja di kapal pesiar dalam waktu yang lama. You bekerja di kapal pesiar hanyalah untuk mencari modal dan mencari pengalaman. Setelah itu, you harus bekerja di rumah, tinggal bersama-sama dengan keluarga, dengan istri, suami, dan anak. Jangan ikuti saya. Saya belajar bersekolah adalah untuk hidup di laut atau di kapal. Saya adalah kapal, kapal adalah saya. Kapten dan kapal tidak bisa dipisahkan. Saya tidak punya pekerjaan di darat. Saya tidak bisa bekerja di darat. Tidak seperti you guys. You orang hotel. You bisa bekerja di laut ataupun di darat. Itulah pesan kapten kepada kami. Saya benar-benar terkejut dengan pesan seperti itu. Seorang kapten adalah perwakilan dari perusahaan, tapi sampai dia memiliki pesan mulia seperti itu kepada kami. Yang kedua adalah jenis penyakit yang bisa ditolerir untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Selama ini ada 3 jenis penyakit yang tidak bisa ditolerir untuk bisa bekerja di kapal pesiar, yaitu AIDS, hepatitis, dan TBC. Kedepannya setelah kapal-kapal pesiar beroperasi kembali, mungkin akan ada lagi tambahan beberapa jenis penyakit yang dianggap kronis yang tidak bisa ditolerir untuk bisa bekerja di kapal pesiar. Tidak hanya bagi pelamar, tetapi juga bagi kru member yang menderita penyakit kronis tersebut setelah bekerja di kapal pesiar, mereka kemungkinan akan dipensiunkan lebih dini. Poin yang ketiga adalah jumlah kru member yang bekerja di satu kapal pesiar mungkin akan dikurangi. Dengan ditemukannya jenis virus yang bisa ditularkan dari satu orang ke orang yang lain dengan begitu mudah dan begitu cepatnya, maka social distancing ataupun physical distancing masih perlu dipertahankan atau diterapkan dalam kurun waktu yang belum bisa dipastikan. Untuk bisa menerapkan hal ini, haruslah diberikan space atau ruang yang lebih banyak bagi kru member dan juga tamu yang ada di kapal pesiar. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi jumlah tamu dalam satu kapal pesiar. Sehingga di awal nanti saat kapal pesiar mulai beroperasi, kemungkinan kapal hanya diisi 40 atau 50 atau 60% dari jumlah maksimal yang bisa ditampung. Dengan dikuranginya jumlah tamu yang ada dalam sebuah kapal pesiar, otomatis jumlah kru member yang bekerja di kapal pesiar pun mau tidak mau juga harus dikurangi. Dampak positifnya terhadap kru member adalah kru member tidak lagi perlu sharing cabin dengan orang lain. Cabin yang sudah kecil itu bisa ditempati sendiri. Sehingga penyakit yang bisa menular dari satu orang ke orang lain lebih mudah dan lebih cepat untuk bisa diantisipasi. Hal yang keempat yang mungkin juga akan dirubah adalah cruise panjang kemungkinan akan dikurangi. Salah satu dampak dari pandemi COVID-19 ini adalah banyak port of call yang ditutup, yaitu pelabuhan yang biasanya dikunjungi oleh kapal-kapal pesiar. Sehingga tamu atau kru member yang bekerja dalam cruise yang panjang, misalnya keliling dunia, mereka berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu atau berbulan-bulan tidak bisa menyandar di sebuah pelabuhan. Ini akan bisa membuat mereka stres. Demikian juga mereka akan sulit kembali ke home port mereka karena jaraknya sudah sangat jauh. Dan ketika mereka berada di tengah lautan, mereka pun akan sulit sekali meminta bantuan dari pelabuhan terdekat. Sehingga cruise panjang kemungkinannya adalah akan dikurangi. Yang kelima adalah proses sign on untuk kru member kemungkinan akan diperketat. Bukan hanya embarkation untuk tamu saja yang akan diperketat, tetapi sign on untuk kru member pun juga akan kemungkinan diperketat.
Salah satunya adalah seluruh kru member yang akan sign on harus mengikuti pemeriksaan thermoscanner, yaitu alat yang dipakai untuk memeriksa suhu tubuh. Kru member yang sempat kontak dengan orang yang terkonfirm terinfeksi virus corona dan juga yang mengalami demam atau flu atau yang menunjukkan simptom atau gejala, maka sign on mereka kemungkinan akan dibatalkan. Mereka akan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat dari homeport kapal pesiar. Hal keenam yang mungkin juga berubah adalah self-service atau buffet service mungkin tidak akan ditemui lagi di kapal pesiar. Seperti kita tahu bahwa dalam self-service atau buffet service, utensil yang dipergunakan untuk mengambil makanan dari buffet counter disentuh dan dipegang oleh banyak orang, banyak tamu. Jika ada virus yang masih bisa hidup ketika ada di sebuah barang, maka penularannya akan cepat sekali. Karena itulah di buffet style service nanti kemungkinannya adalah akan ada kru member yang bertugas untuk mengambilkan makanan dari buffet counter dan menaruhkannya pada piring-piring yang tamu bawa. Tentunya kru member ini harus sudah mengenakan hand glove. Demikian juga dengan di tempat-tempat seperti juice machine, coffee machine atau ice cream machine, kemungkinannya harus ada kru member yang bertugas untuk membuatkan kopi atau jus ataupun ice cream dari mesin-mesin tersebut. Kursi atau meja, koin yang digunakan di kasino dan juga mesin-mesin yang ada di fitness center harus dibersihkan dan disanitasi dengan frekuensi yang lebih sering. Dan hal nomor 7 yang mungkin berubah adalah kemungkinan nanti di kapal pesiar akan ada ruang opname. Memang selama ini kita tahu bahwa di setiap kapal pesiar ada yang namanya klinik atau infirmary sebagai pertolongan pertama yang sudah dilengkapi dengan dokter dan perawatnya. Yang selama ini dilakukan adalah ketika ada tamu atau kru member yang menderita penyakit yang serius yang tidak bisa ditangani di klinik atau infirmary tadi, mereka dikirim ke rumah sakit terdekat di mana kapal itu tendering atau docking. Ketika kapal-kapal pesiar ini sudah kembali beroperasi, ini akan menjadi perhatian khusus dari perusahaan kapal pesiar. Mereka akan menyediakan ruang opname dengan peralatan yang lebih memadai sehingga bisa memberikan kenyamanan bukan hanya pada tamu tetapi juga bagi kru member yang ada di dalamnya. Guys, itulah opini saya tentang hal-hal yang mungkin berubah yang akan dialami oleh kru member yang bekerja di kapal pesiar setelah pandemik COVID-19 ini berlalu atau ketika kapal-kapal pesiar kembali beroperasi. Jika you setuju, silahkan like. Jika tidak atau memiliki opini yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komen. Guys, whatsoever you do, I wish you all the best. Thank you for watching. Stay at home, stay happy, and stay healthy.